Halo, perkenalkan nama aku Jenny Novianti Wijaya. Aku mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan tahun 2022. NIM aku itu 229631171. Asal aku itu, aku lahir di Banten tapi aku tinggal di Cirebon. Kemudian usia aku saat ini 21 tahun. Ya, baru menginjak 21 tahun. Oke. Yes. Oke. Di sini aku tuh diharuskan berandai-andai, misalkan kalau aku jadi seorang ketua itu seperti apa. Tapi disclaimer, aku tuh pernah jadi ketua, sebenarnya ketua backup sih, pengganti itu. Ini aku bakal cerita satu kejadian aja. So dimana di tahun 2021 itu di tahun 2020 itu aku ikut kegiatan aku diajak untuk ikut kegiatan organisasi kemasyarakatan, yang bisa bilang kepemudaan gitu loh, biar para pemuda itu tidak melakukan hal-hal yang negatif. Aku diajak, kemudian di 2021 itu ada kayak ya biasalah penurunan jabatan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, aku sebenarnya itu menjadi wakil, tetapi di mana ketua ini tidak bisa berkontribusi dan memiliki kegiatan lain. So, Pak Ketuanya tidak ada di Cirebon. Nah, kemudian diangkatlah aku sebagai ketua pengganti selama Pak Ketua ini tidak ada di situ. Saat itu juga, itu di tahun 2021 yang lalu. Ya, aku bersyukur karena hal tersebut aku bisa menjadi Jenny yang sekarang. Oke, untuk nama organisasiku itu adalah Pemuda Macan Mati Project. Kalau disingkat itu PMP, nanti bakal aku tunjukkan di sini. Ting. Dan alamatnya, alamat organisasiku itu ada di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Dan jenisnya itu ya organisasi kepemudaan gitu loh. Nah, untuk jadi kayak proker yang ada di organisasiku ini, prokernya itu mereka kalau bisa dibilang kayak membantu segala kegiatan masyarakat. Jadi kita tuh siap untuk membantu segala kegiatan masyarakat yang positif. Jadi apalagi masyarakat di tempatku itu mengadakan kegiatan-kegiatan besar seperti kayak misalkan PHBI, terus kayak Maulid Nabi, kemudian ada satu Muharram juga. Jadi kayak ya mengadakan kegiatan itu. Jadi kita sebagai pemuda di situ mensupport kegiatan tersebut dan membantu melancarkan kegiatan tersebut dari awal hingga akhir sampai selesai kayak gitu. Dan proker lain dari kita itu adalah agar para pemuda di desaku atau di kampungku ini, di blok rumahku ini tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kayak proker kita itu salah satunya adalah membuat film pendek. Yes, film pendek. Kenapa? Alasannya aku tertarik sama perfilman adalah karena itu. Pertamanya adalah karena membuat film pendek bersama teman-temanku di rumah. Nah, film pendek kita itu nanti bakal aku tunjukin di sini. Nama channel YouTube organisasi aku, kalian boleh tonton karena ya buat nambah viewers. Dan di sini aku adalah salah satu dari talentnya. Itu ada beberapa episode, kalau nggak salah ada satu judul tuh ada 3 episode, terus ada lagi yang satu judulnya 2 episode, ada yang 1 episode doang kalau nggak salah. Ya itulah hasil karya-karya dari aku dan anak-anak organisasi di rumah. Itulah hasil kegiatan positif selama pandemi, karena 2020 2021 itu kan masih pandemi ya. So kita memanfaatkan waktu kosong kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. So itu pengalamanku, itu yang pernah aku rasakan. Tapi di sini aku bakal menjelaskan visi misi atau strategi untuk organisasiku apabila aku menjadi seorang ketua. Oke. Visi misiku adalah yang pertama. Visiku itu tujuanku adalah aku mau semua anggotaku itu bekerja sama dengan baik setiap divisi-divisinya, dan juga harus ada komunikasi yang baik setiap divisinya, setiap koor atau
ketua koordinasi di setiap divisinya. Agar apa? Agar tidak adanya miskomunikasi, agar tidak adanya kesalahpahaman, dan tidak adanya saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian visiku adalah tujuanku untuk misalkan ada proker yang akan dikerjakan atau ada proker dalam organisasiku. Aku mau seluruh anggotaku ini gercep melaksanakan ya, aku maunya anggotaku itu gercep melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan. Jadi jangan menunda yang seharusnya dilaksanakan saat itu juga. Jadi aku mau mereka memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Setidaknya anggotaku harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Itu apa yang bisa dikerjakan saat ini, kerjakanlah saat ini. Jika tidak, ya besoknya. Tapi jangan ditunda, secepat mungkin bisa diselesaikan. Itu lebih baik. Oke, kemudian untuk misiku, untuk mencapai visiku yang tadi sebelumnya sudah aku katakan, kalau aku sendiri pengen punya proker yang misalkan aku diamanahkan kembali sebagai ketua organisasi kemasyarakatan. Aku pengen punya proker yang dapat membantu masyarakat, baik itu dalam kegiatan yang biasanya diadakan di masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang biasa yang dapat membantu keberlangsungan mereka, kemudian maksudnya kayak membantu aparat pemerintahan di sekitar desaku atau rumahku kayak gitu. Jadi saling menguntungkan dan saling bekerja sama. Jadi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga menguntungkan bagi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pemuda yang bisa mencerminkan bela negara atau cinta tanah air dengan yaitu membantu masyarakat gitu. Dan aku mau kayak prokernya ini tuh memperkuat tali persaudaraan antar masyarakat. Apalagi maaf banget kalau misalkan aku menyinggung, sebelumnya di daerahku itu ada pemilihan calon kepala daerah. Nah, ada beberapa kubu atau beberapa sisi yang memang cekcok dan tidak akur sampai saat ini. Nah, jadi aku tuh pengen bikin sebuah proker yang bisa menyambungkan lagi mereka di antara kedua belah pihak ini agar hubungannya menjadi lebih baik. Soalnya terkadang di kampungku sendiri ini satu keluarga besar itu berbeda pilihan. Misalkan aku sama adik sepupuku. Nah, adik sepupuku memilih yang A, sedangkan aku memilih yang B. Nah, kita pasti cekcok antar keduanya karena kita saling membela pilihan kita masing-masing. Padahal itu tuh tidak boleh dan harusnya tuh tidak boleh dicontoh untuk generasi-generasi muda seperti aku dan teman-temanku dan lainnya gitu. So, aku tuh pengen ketika demokrasi itu terjadi kembali di 5 tahun nanti yang akan datang, atau beberapa tahun yang akan datang, aku mau demokrasi itu berjalan dengan baik, tidak adanya cekcok antar keluarga. Walaupun kita berbeda pilihan, tetapi kita harus tetap menerapkan prinsip bahwa kita ini bebas untuk memilih siapapun, kita ini bebas berkritik, dan kita ini adalah negara yang demokratis di situ. Dan itu sih yang aku mau, karena dari pengalamanku, kampungku sendiri itu ya masih menganut sistem, kalau bisa dibilang ya kubu-kubuan gitu. Kayak antar kubu ini, antara kedua pendukung atau tim ini tuh saling cekcok dan saling adanya, bisa dibilang kasarnya adalah adu domba. So, aku tuh nggak mau itu terjadi di kemudian hari untuk masa-masa selanjutnya lah ya. So, Macan Mati, anak Macan Mati, pemuda Macan Mati, ayo kita tuh kita sebagai penerus bangsa, kita harus buat perubahan.
kita sebagai pemuda itu jangan mencontoh apa yang sudah terjadi sebelumnya. Seharusnya kita bisa mengevaluasi apa yang sudah terjadi gitu loh. So mari kita kalau misalkan ada pemilihan lagi di tahun-tahun berikutnya, kita mengingatkan keluarga-keluarga kita, orang tua kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun kayak hal-hal yang mengadu domba satu sama lain, padahal antar satu keluarga besar itu tidak baik sekali. Aku memulai proses memimpin itu, bukan aku ya, pastinya kita kalau misalkan untuk memulai proses pemimpin itu kita kan membentuk tim, terus kemudian kita juga berkoordinasi dengan tim-tim yang sudah kita buat, kita juga membuat bersama tujuannya, menciptakan visi misinya itu pastikan bersama juga, walaupun aku sendiri udah punya visi misi, tapi kan kita di dalam satu rumpun ini kita harus memiliki kesepakatan antar visi misi ini gitu loh, kayak gitu ya. Penjelasan visi misi kepada anggota. Nah, kemungkinan yang aku bilang ini kan mungkin visi misi aku jelasin ke anggotaku kalau aku tuh punya visi misi ya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat juga, tapi bukan hanya berdampak pada masyarakat, tapi kita juga gitu sebagai masyarakat itu sendiri. Nah, terus cara menghadapi masalah, misalkan untuk menghadapi masalah ya kita harus memiliki sifat ya atau karakter kepala dingin. Jadi semuanya kita selesaikan dengan baik, dengan bisa dengan baik-baik. Pokoknya tidak ada kekerasan, tidak ada percekcokan di dalamnya. So misalkan nih kalau misalkan dari eksternal, biasanya kalau yang organisasi sosial kemasyarakatan itu kebanyakan dari eksternalnya. Nah, misalkan kita punya proker kerja, terus ada pihak eksternal yang nggak setuju sama proker kita. Nah, setidaknya kita harus mengadakan mediasi atau kita melakukan diskusi bersama pihak yang memang tidak setuju dengan proker kita, gitu loh. Kita tanyakan kenapa tidak, alasannya apa kalau misalkan pihak yang bersangkutan ini tidak setuju dengan proker yang kita buat, yang akan kita laksanakan dan kita jalankan, gitu loh. Sedangkan proker kita yang buat ini itu tujuannya ya untuk keberlangsungan masyarakat juga, gitu loh, untuk ya untuk manfaatnya tuh untuk masyarakat juga. Kenapa gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nemu jalan titik tengahnya ya kita selesaikan baik-baik juga gitu. Mau dari pihak tersebut itu apa, apakah pihak tersebut menginginkan hal yang lain yang mungkin bisa kita penuhi, akan kita penuhi. Tetapi kalau misalkan hal tersebut tidak bisa kita penuhi dan itu sangat-sangat melanggar etika bermasyarakat dan lain sebagainya, itu tidak akan kami penuhi. Dan akan kami ya mungkin kami akan meminta pertolongan atau meminta saran kepada kelurahan atau kepala desa ataupun kepada tokoh masyarakat yang ada di rumahku gitu. Jadi kayak ada di wilayahku. Seperti itu teman-teman. So kalau yang di internal ya mungkin ya kita bicara baik-baik. Kenapa? Misalkan di internal ada anggota kita yang mau mundur dari organisasi kemasyarakatan ini, kita tanya baik-baik alasannya kenapa, terus kayak apakah ada hambatan, apakah ada pengaruh yang membuat dia mau keluar dari organisasi ini. Kemudian kalau misalkan masih bisa kita rayu dan masih bisa kita bujuk untuk mengikuti ya, kami sangat alhamdulillah banget. So bakal terbuka banget buat dia untuk gabung lagi. Tapi kalau misalkan benar-benar dia nggak bisa, misalkan contohnya dia harus pergi keluar kota, keluar dari wilayah desanya seperti aku yang nggak apa-apa, tapi tetap dia masih menjadi bagian dari organisasi ini walaupun kontribusinya sudah udah mulai kecil gitu loh, mungkin hanya bisa ikut kontribusi melalui saran lah gitu kan ya. Oke, gaya kepemimpinan yang kupakai apa?
gaya kepemimpinan yang aku pakai adalah demokrasi. Jadi aku tuh pengen setiap anggota yang ada, yang aku pimpin, yang aku tuntun untuk mencapai visi misiku dan visi misi kita bersama, itu aku mau mereka punya kreativitas yang tinggi dalam mencapai visi misi tersebut. So, aku tidak akan membatasi mereka untuk berpendapat, aku juga tidak akan membatasi mereka untuk berkritik, dan juga aku sangat terbuka sekali apabila mereka memiliki ide-ide atau proker yang mungkin bisa kita realisasikan gitu. Jadi sebelum kita menerima proker tersebut, kita harus melihat dulu apakah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Ya, itu sih penjelasan dari aku pernah jadi pemimpin, ya walaupun pemimpin dalam skala kecil, tapi aku sangat bersyukur sekali karena aku belajar dari hal tersebut sampai aku bisa menjadi sekarang ini gitu sih. Itu aja. Aku makasih banget udah nonton sampai sekitar berapa ini. Oke, thank you very much and see you next my video. Dadah, assalamualaikum.